pintu kamar saya. Di depan kamar saya itu ada kamar, Mas. Saya ngelihat ada ibu-ibu kayak habis sholat maghrib gitu loh. Saya nggak curiga apapun ya. Akhirnya saya bertolak ke poli untuk mengambil makanan. Saya baru inget, kiblat kan ngadepnya nggak ke pintu. Ekor mata saya itu kayak ada asap. Saya nengok nggak ya gitu, karena udah semakin solid. Saya coba nengok kan, itu ada kuntilanak duduk di atas galon, kakinya itu nendang-nendang galon gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia masih menjadi pasien COVID-19 di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Jadi di sana dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor di luar nalar yang gue bilang serem banget. Jadi di sebelah gue udah ada Mbak Anita nih. Halo Mbak. Halo. Alhamdulillah nih Mbak datang ke studio Lonceng Misteri buat nyeritain kejadian horor ini. Kenapa Mbak kok baru mau cerita di sini Mbak? Padahal itu udah dari kemarin-kemarin loh, pas karantina. Baru memberanikan diri apa gimana nih? Iya, karena satu, saya cukup bukan trauma ya, tapi tidak ingin mengingat kejadian COVID itu gitu, karena saya juga termasuk salah satu yang terserang kan. Nah, itu kejadiannya pas di COVID gelombang 2, COVID Delta. COVID Delta, betul. Setelah COVID Delta, Omicron. Ya, COVID Delta nih yang berarti udah lumayan sepi nih kondisi Wisma Atlet ini ya, nggak seramai yang COVID awal-awal ya. Betul, pada saat itu udah mulai landai. Jadi selantai itu kira-kira udah berapa orang tuh Mbak? Pernah ngitungin nggak kira-kira aja perkiraan satu lantai nih di Wisma Atlet? Satu lantai itu maksudnya kamarnya? Nggak, ada keisi berapa pasien? Oh, keisi berapa pasien itu mungkin bisa 10 atau 14 lah ya kalau yang ada di grup WhatsApp. Nggak seramai yang awal banget ya? Iya, bahkan ada kamar-kamar yang kosong juga. Betul. Nih katanya. Banyak yang kosong justru. Banyak yang kosong justru ya kamar-kamarnya. Nah Mbak Nita, tadi kan kita ngobrol-ngobrol di bawah bentar nih. Katanya waktu itu sampai pindah tower nih. Iya. Sampai sempat pindah tower. Dari tower, ya hitungan tower A ke tower B, hitungnya gitu ya. Kenapa nih kok pindah tower? Jadi lamanya saya karantina di situ itu 10 plus 3 ya. Kali 2 kali karantina. 2 kali karantina. Jadi total itu sekitar 26 hari. Nah, ini 26 hari di Wisma Atlet. Lama loh. Hampir sebulan ya. Hampir sebulan. Itu sempat pindah tower ya? Sempat pindah tower. Gara-gara apa nih emang ya? Disuruh pindah tower aja apa gimana? Ya, satu karena saya masih positif. Oke. 2 karena saya sering begadang. Begadangnya kenapa? Begadangnya itu ya karena bersinggungan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Oke. Jadi gara-gara digangguin lah, kita ngomongnya gitu. Bisa dibilang begitu. Jadi susah tidur, begadang mulu. Iya. Hampir setiap hari tuh ya? Hampir setiap hari. Oke. Jadi mungkin ditahan dulu nih Mbak ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng nih wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip, apalagi buat sahabat lonceng yang dulu juga pernah dirawat di Wisma Atlet atau dimanapun ya. Ini ceritanya kita balik ke masa COVID-19 nih, jadi wajib banget ditonton ya. Dan buat kalian juga nih kita mau nginfoin kalau nanti kita bakal road podcast keluar kota di akhir tahun, itu antara Purwokerto, Semarang, dan Malang. Jadi buat kalian yang tinggal di sekitar Purwokerto, Semarang, dan Malang yang pengen jadi narasumber, datang langsung buat cerita di Lonceng Misteri, itu nanti kita bisa ketemuan di sana. Itu bisa kirim dulu ceritanya ke link yang ada di deskripsi di bawah video ini ya. Dan yaudah Mbak, kayaknya langsung kita mulai nih ya ceritanya. Udah nggak sabar nih.
Jadi ceritanya di awal tahun 2021, saya diberi nikmat sama Allah itu berupa sakit COVID. Kenapa saya bisa karantina di situ? Karena saya punya alasan, Mas. Suami saya itu bekerja di bagian pelayanan publik. Jadi mau nggak mau saya tidak bisa menjalani karantina mandiri. Saya harus memilih antara hotel atau wisma. Nah, menurut saya itu yang paling concern untuk penyembuhan COVID itu memang di wisma, karena kalau di hotel itu kan menurut saya itu kurang maksimal ya. Nah, di awal saya dirujuk ke Wisma Atlet itu saya menggunakan ambulans diantar oleh klinik fasilitas dari kantor suami saya. Saya nyampe sana jam 5. Nah, di jam 5 itu kita tidak langsung mendapatkan ruangan ya. Harus screening dulu, medical check up. Nah, medical check up itu selesai sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam itu saya diantar oleh relawan ke sebuah tower. Sebut aja tower B lah ya. Tower A sorry. Saya ini masih di tower A. Di tower A itu saya mendapatkan kamar di sebuah lantai. Saya tidak bisa sebutkan lantai berapa, cuma cukup tinggi. Nah, di situ saya cek-cek ruangan, lokit-lokit lah. Saya lihat di situ ada double bed, jadi 2 kasur ukuran single. Kemudian ada kamar mandi. Saya cek, sebenarnya bersih-bersih aja sih, proper lah kalau menurut saya. Terus di situ ada 1 lemari besar, slide. Besarnya tuh besar hampir seplafon gini ya. Jadi lumayan inilah, tinggi ya? Lumayan tinggi. Nah, di lemari slide itu tuh full cermin. Jadi pantulannya itu kemana-mana, hampir ke seluruh ruangan. Nah, saya bilang ke relawan saya konfirmasi bahwa oke, saya akan tinggal di kamar ini. Kemudian relawan tersebut pergi izin meninggalkan saya. Nah, pas dia sudah meninggalkan kamar, saya kan bermaksud untuk bersih-bersih ya Mas ya. Yang namanya baru masuk kan nggak mungkin kita langsung tidur atau apa. Kita ya nyapu-nyapu lah gitu. Nyapu-nyapu, bersih-bersih yang perlu dibersihin. Terus saya tuh berjilbab. Yang namanya perempuan berjilbab itu kan wajar kalau misalnya ada rambut rontok. Rambut rontok, terus saya sapu kan lumayan banyak tuh, yang namanya lagi sakit kita kan jarang keramas ya Mas ya waktu itu. Saya tuh nemuin rontokan rambut panjang itu tuh di sudut lemari. Di sudut lemari yang ada cerminnya itu. Saya sapuin lah. Saya kan punya kebiasaan tuh ngumpulin rambut jadi satu. Dan nggak saya buang sembarangan. Saya kumpulin tuh di dalam tisu. Nah, itu saya simpen di tas saya. Kenapa tuh? Kok ada kebiasaan kayak gitu? Itu kebiasaan aja kan, karena kuku sama rambut itu kan katanya media sihir paling ampuh ya. Ya, untuk menghindari itulah Mas. Di mana-mana, bukan di situ aja ya, tapi di mana-mana itu saya menjaga kuku dan rambut saya itu supaya tidak berantakan gitu. Nah, setelah itu saya tuh coba mau bersih-bersih diri di kamar mandi. Saya masuk ke kamar mandi, kok kayak ada bau amis gitu. Bau amisnya bukan bau amis besi ya. Semua orang kan tahu kalau amis besi itu beda dengan amisnya anyir darah. Itu yang saya cium dari kamar mandi itu. Nah, pas saya masuk di ruangan itu kan karena posisinya sudah malam, otomatis saya mandi di malam hari. Saya mandi di malam hari, buru-buru tuh mandinya. Selesai, kemudian saya keluar ruangan, saya coba tuh masuk ke area dapur. Asal Mas Gilang tahu aja, itu pintu yang mengoneksikan ruangan saya dengan area dapur itu full kaca Mas. Jadi tuh kita bisa lihat area dapur kapanpun. Saya cek lampu di area kamar dapur, ternyata lampu tidak berfungsi, alias gelap gulita. Gelap gulita cuma ada susupan cahaya dari luar balkon lah. Karena itu kan area dapur itu kan los ya. Lumayan outdoor, ada balkonnya gitu. Ternyata nggak ada ininya, nggak ada lampunya sama sekali, benar-benar gelap. Otomatis kan di situ saya, aduh gimana nih, saya udah kontak ke grup ini kan, grup lantai.
masing-masing lantai itu kan ada grupnya. Oh, dikasih grupnya. Iya, ada grupnya. Saya minta lampu, tapi ternyata mayoritas kamar di situ juga balkonnya tuh tidak terisi oleh lampu gitu. Jadi ya udahlah, gini aja. Jadi saya ngide daripada saya iseng gitu ya, ngelihat ke area dapur terus, saya ngide untuk ambil selimut dari salah satu bed yang ada di situ untuk nutupin pintu kaca itu. Oke. Jadi kayak gordeng gitu loh. Ya. Kayak gordeng gitu, cuma posisinya itu pintu kan tinggi. Pintu tinggi tapi selimut itu lebarnya nggak seberapa. Jadi tetap bawahnya tuh kelihatan gitu. Masih kelihatan ya? Masih kelihatan inilah lutut sampai ke bawah gitu. Nah, saya tidur, saya milih di kasur yang di deket tembok. Saya milih kasur deket tembok, ngadepnya kan ke cermin kaca ya, ke cermin lemari yang mantul ke area pintu dapur itu. Kok kayak ada yang warawiri gitu. Jadi kayak semacam hologram tapi bukan hologram ya. Kayak asap gitu loh. Iya. Bolak-balik. Itu posisinya masih jam 10 malam. Saya selesai bersih-bersih segala macam. Saya mainan HP supaya nggak iseng. Sampai setengah 12 itu saya belum bisa tidur. Posisinya HP saya lowbat. Kemudian saya charge kan, karena tidak ada colokan di pinggir ranjang saya. Otomatis saya terpisah dengan HP saya nih. Saya berusaha tidur. Saya coba ngeliatin aja itu apa ya yang tadi bolak-balik di area dapur itu. Kan areanya gelap ya. Pas saya liatin, di sini saya baru tahu Mas. Ternyata yang namanya penampakan itu tidak jreng langsung muncul. Tapi dari gumpalan asap itu membentuk suatu kaki yang ketika kita lihat itu semakin lama semakin solid, dan di situ bentuknya menyerupai kaki perempuan, putih pucat, tapi jalannya Mas tahu nggak kayak kaki Barbie, kaki balet, kayak jinjit gitu kan. Jadi nggak napak ke tanah ya, tapi agak jinjit, terus kayak ngawang-ngawang gitu. Dia lewat depan kamar Mbak ya itu ya? Itu di area dapur. Di area dapur ya? Betul. Berarti kelihatan di bawahnya aja? Di bawahnya aja. Saya coba mengkoneksikan, kok ada kaki ya gitu. Saya coba ke area dapur, saya beranikan diri ya. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa, beneran saya sendiri di situ. Saya juga di situ sendiri karena waktu itu kan COVID sedang landai, jadi untuk satu kamar satu orang itu masih nampung lah Wisma Atletnya gitu. Nah, selesai di situ, saya keluar buat ke kamar mandi. Kaki itu jadi kayak ngelangkah gitu, kayak habis dari kamar mandi menuju ke area dapur gitu loh Mas. Di situ kan saya sudah kirim denahnya ya, Mbak Hana ya. Sudah ada denahnya. Jadi tembok kamar mandi itu nyatu sama area dapur. Jadi itu kaki kayak melangkah ke area dapur, nembus tembok kamar mandi. Pas saya mendusin malam-malam, di situ saya nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Saya tidur itu sekitar pas tahrim subuh lah, itu baru saya bisa tidur. Selesai dari situ, kan yang namanya Wisma itu kan punya grup lantai kan, seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, di grup lantai itu biasa itu jam 7 pagi ngasih tahu kita kalau ayo ke klinik, kita ambil makan sama ambil obat gitu. Otomatis saya kebangun karena bunyi WhatsApp tang ting. Saya keluar, di situ saya lihat ada pasien berkebutuhan khusus yang saya juga belum kenalan sama orang tuanya, tapi itu pasien itu sekitar umur 25 tahun ke atas karena sudah berkumis dan berjenggot. Itu pasiennya itu cekikikan sendiri di depan kamar saya. Jadi pas saya buka pintu, dia tuh lagi ngetawain kamar saya, Mas. Wah. Terus saya kaget kan ya, saya langsung tutup lagi kan pintunya. Wah, saya harus ambil obat nih sama makan, nanti kalau gini terus saya ini nggak bisa ngambil makanan gitu kan. Saya coba buka pelan-pelan, saya permisi sama dia, tapi dia kayak marah sama saya. Si pasien itu kayak marah sama saya gitu, terus melototin saya sepanjang koridor.
Aneh banget ya. Aneh banget. Itu saya sebelum saya kenal ya, kan saya habis itu ngadu nih ke perawat di nakes. Sus, di depan kamar saya kayaknya ada ini deh, pasien berkebutuhan khusus gitu. Mohon didampingi ya sus ya, soalnya kan itu koridor ada balkonnya ya, takutnya dia iseng atau apa main-main di balkon kan bahaya gitu. Terus oh nggak apa-apa kok kak, itu ada orang tuanya gitu, mungkin orang tuanya lagi sholat atau apa, ditungguin aja, itu biasanya sudah ditungguin sama ayah ibunya gitu. Oke, saya balik lagi, saya ketemu sama ibunya, terus saya tegur, Bu, itu anak ibu ya gitu. Oh iya, kenapa ya Neng gitu? Iya itu kok suka ketawa-ketawa ya di depan kamar saya. Emang kenapa Neng gitu? Enggak, saya mau nanya aja Bu, anak ibu bisa ini ya, bisa lihat sesuatu yang nggak bisa kita lihat gitu. Terus ibunya kayak senyum gitu doang. Udah Neng, nggak usah dipikirin ya gitu. Jadi setiap hari Mas, pasien itu selalu mondar-mandir di depan koridor. Jadi koridornya itu kan luas ya. Mondar-mandir di koridor, tapi dia selalu stuck di depan kamar saya, khususnya di area pintu dapur. Dan di situ tuh dia ngobrol, dia cekikikan, nggak tahu sama siapa. Saya tuh ini kan ngintip dari loop yang di pintu itu loh. Selalu dia di samping situ. Karena saya sudah mulai familiar dengan keberadaan dia, saya coba nih nengok malam-malam. Itu habis isya, ibunya nggak dampingin, ayahnya juga. Terus saya keluar kan. Terus saya coba ngeliatin ke dia yang lagi cekikikan. Saya tuh ngeliat kayak ada sosok perempuan, tapi di pintu dapur kamar saya. Jadi sosok perempuannya itu tidak di depan pintu ya, tapi di pintunya. Kayak nembus gitu loh. Jadi tuh nyambung ke area gelap di kamar saya. Tapi ada nggak sih Mbak suara-suara yang ditimbulkan gitu Mbak setiap Mbak tadi kayak lihat kaki terus yang ini gitu? Nah kalau suara itu di sini belum ya? Belum ya? Belum. Kalau suara belum, justru langsung nampakin diri itu. Berarti itu pure langsung ngelihat gitu ya Mbak ya? Iya, tapi kayak nempel di pintu gitu loh, setengah badan nempel di pintu gitu. Dan dia tuh lagi diajak ketawa sama pasien tersebut. Jadi pasien itu mungkin bisa lihat apa yang nggak bisa kita lihat gitu. Nah, kemudian ini di hari kedua saya menjalani hari-hari seperti biasa, tapi di situ saya agak bandel Mas. Jadi yang namanya di Wisma itu sebenarnya di fasilitasi olahraga itu sangat lengkap ya. Ada fasilitas senam, ada karaoke juga, terus lapangan futsal, lapangan badminton, jogging track. Tapi saya tuh nggak pernah memanfaatkan itu. Itu salahnya saya. Nah, jadi saya tuh di situ karena pas masuk gejalanya cuma anosmia. Jadi saya merasa sehat. Kemudian saya nggak butuh olahraga. Padahal kan nggak boleh ya. Kita kan yang sehat aja sebenarnya butuh olahraga kan. Nah, di situ saya cuma nongkrong-nongkrong doang di area futsal. Di area futsal itu kan kayak tribun mini gitu kan. Kayak tribun mini. Nah, kemudian saya ngadep ke tower saya, khususnya di lantai saya. Kan saya hitungin satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke area dapur saya. Itu posisinya maghrib-maghrib. Orang-orang habis selesai jogging kan pada nongkrong di situ ya. Terus lama-lama membubarkan diri, tinggal beberapa orang. Saya ngeliat ke balkon kamar saya. Di balkon itu kan ada kipas AC. Ada kipas AC dua biji. Terus kemudian ada pipa gede Mas. Pipa yang lumayan gede, ya seginilah. Itu mungkin untuk aliran air supaya nggak menggenang kali ya. Di balik pipa itu posisi maghrib-maghrib. Saya lihat sosok perempuan yang seolah-olah tuh ngajak cilukba sama saya. Saya di posisi di bawah nih, saya ngeliat ke kamar saya. Terus perempuan itu tuh kalau visualnya itu yang saya lihat itu menggunakan dress
tapi tidak nyampe ke bawah Mas, cuma selutut. Selutut. Dressnya tuh warna putih gading ya, kayak ngumpet-ngumpet di balik pipa itu. Lihat-lihat ke saya, ke arah saya. Saya langsung lari ke atas. Saya cek, nggak ada siapa-siapa. Selesai dari situ, setiap malam, ini kan tadi kejadian maghrib tuh. Nah, setiap malam itu saya dijenguk oleh suami. Dijenguk oleh suami kan pos jenguk itu adanya, kita sebut aja di pos A gitu ya. Adanya di pos A. Di pos A itu dari kamar saya harus melewati basement. Di basement itu saya lewat seperti biasa karena masih sore ya. Masih sekitar habis maghrib lah, dijenguk sama suami. Itu saya dikasih sama suami saya itu walkie-talkie, HT, supaya kita bisa ngobrol live. Jadi suami saya beberapa meter jauh di pos keamanan, saya ada di dalam Wisma gitu. Saya dikasih walkie-talkie itu sama satu set sama hands free, sama ininya juga charger. Nah, saya ngobrol di situ selesai sekitar 9:30. Selesai 9:30, terus saya izin sama suami saya mau ke kamar karena harus istirahat gitu ya. Di basement itu jam 10 itu lampu sebagian sudah dimatiin. Saya mau lewat juga agak iseng ya. Kalau sendirian itu kan udah lumayan sepi tuh jam 10. Di situ saya lihat 3 relawan lagi dorong plastik sampah biohazard. Iya. Yang dorong 2, yang 1 di belakangnya. Kan pakainya APD, relawan sama nakes yang ada di situ kan. Saya, Mas, saya numpang ini ya, jalan ke sana gitu daripada sendirian. Oh ya Mbak gitu. Yang jawab itu cuma 2 orang doang. Yang dorong troli sampah itu. Yang 1 tuh cuma diem ngeliatin saya. Cuma ngelirik-ngelirik gini doang. Tapi nggak jawab sama sekali. Pas di depan tower saya, pas saya mau naik, itu mas-mas bilang, Mbak, banyak berdoa ya gitu. Hati-hati ya, banyak berdoa ya gitu. Mas-mas yang mana nih? Yang lagi dorong? Yang diem aja dari tadi. Yang diem aja dari tadi? Iya. Oke. Saya berspekulasi, dia ngeliat apa ya? Apa saya ada yang ngikutin atau gimana gitu. Dia nyuruh saya banyak berdoa. Kan otomatis ada apa gitu kan. Kalau misalnya, Mbak hati-hati ya, itu mungkin masih make sense ya. Tapi kalau banyak berdoa ini kan ibarat kata saya dalam bahaya gitu. Saya naik tuh ke area lift, kan lumayan ada undakannya gitu kan naik. Dia ngeliatin terus, mas-mas itu tuh ngeliatin terus, nyampe saya masuk ke dalam lift. Selesai dari situ, malam, walkie-talkie kan itu sekitar jam 12 malam ya. Walkie-talkie kan posisi sudah saya selesai charge. Saya taruh lah di atas meja. Saya coba tidur di ranjang saya yang dekat tembok itu. Posisinya jauh nih Mas dari meja yang tempat saya naruh ini. Nah, malam-malam itu ada bunyi kers 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 dari walkie-talkie-nya ini. Tahu kan? Yang suara gelombang radio itu. Kayak ada yang masuk gitu loh. Kers kers kers. Perasaan udah saya matiin gitu. Pas saya cek, ini ternyata walkie-talkie-nya mati. Walkie-talkie-nya mati, ini kok horor banget ya. Terus aku langsung copot tuh baterainya. Saya taruh kan, karena saya saking parnonya, saya langsung masuk ke ini, langsung ke ranjang saya. Terus tetap bunyi. Waduh. Tetap bunyi tuh walkie-talkie-nya. Jadi nggak masuk akal kan di sini. Iya. Harusnya kalau misalnya ada baterainya, bunyi wajar. Mungkin belum dimatiin atau technically lah. Itu otomatis lah ya, ngerti lah ya. Ini baterainya sudah saya pisahin, tapi tetap bunyi. Saya di situ begadang terus sih. Bisa dikatakan begadang terus. Saya tuh bisa baru tidur itu paling cepat itu jam 1. Itu saya di situ bisa baru tidur jam segitu. Nah, karena malam kedua itu saya lumayan bisa tidur cepat. Saya bangun pas tahrim subuh. Posisi gerimis. Kalau gerimis itu di Wisma itu tidak mengadakan senam.
Ya. Nah, sepi kan lapangan karena nggak ada orang keluar. Relawan juga semuanya menepi lah, kalau misalnya mau beraktivitas juga paling lewat basement gitu kan. Nah, saya buka jendela tuh Mas, karena kan adzan subuh kan udah menggema ya. Saya buka jendela, terus jendela udah saya buka semua. Saya ngeliat di tower depan saya, itu saya ngeliat subuh-subuh, kan masih gelap ya, namanya jam 4, belum fajar kan. Iya. Itu ada bayangan hitam nyebrang dari tower depan saya masuk ke balkon kamar saya. Karena posisinya di pojok. Saya tuh nggak punya tetangga karena kamar saya tuh di pojok. Terus di situ Mbak posisinya langsung gimana Mbak? Saya tutup lagi lah jendelanya. Nggak tahu ya itu bayangan apa ya? Nggak tahu, hitam aja. Ibarat kata tuh kayak kain hitam. Cuma bukan kain ya. Kalau kain kan ada wujudnya, solid gitu kan. Itu tuh kayak ngelompat aja gitu. Anjir. Dari tower 1 ke tower aku. Dan itu berhenti di balkon Mbak? Berhenti di balkon aku. Nah, nggak tahu kenapa dari hari pertama saya masuk ke kamar itu, kamar mandi ini bau amis terus. Iya. Kan saya nyuci tuh jam 8 siang. Tapi bukan jam amis, 8 pagi. Bukan amis pesing gitu, bukan ya? Bukan Mas. Bukan amis dari pipanya juga, dari pipa pembuangan gitu. Saya udah cek kayak ini bau dari mana nih gitu, atau dari kan pipa shower itu kan bisa jadi ya amis karat gitu kan. Itu bisa keluarin bau loh. Enggak, saya cicipin airnya juga nggak ada bau-bau amis. Jadi nggak tahu amis dari mana gitu. Saya nyuci kok amisnya, kan yang namanya deterjen itu kan wangi ya. Iya. Tetap bau amis Mas. Ya. Wanginya deterjen aja kalah sama bau amisnya. Ini cuma saya aja atau gimana ya gitu. Nah, selesai itu sampai akhirnya tibalah waktu saya di PCR ulang. Jadi penentuan kalau misalnya saya negatif saya bisa pulang. Kalau misalnya positif saya harus menjalankan karantina lagi selama 10 hari plus 3. Jadi iya, lama lagi dan harus diulang dari awal lagi. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, saya ini lumayan bandel, nggak pernah olahraga, terus bangun juga siang terus karena suka begadang. Begadangnya karena ini ya, iseng digangguin gitu. Akhirnya saya PCR, saya sudah packing tuh mau pulang. Saya udah pede karena saya udah merasa sehat kan. Ternyata CT saya terjun bebas. CT saya terjun bebas yang artinya saya harus menjalani karantina ulang dari awal di situ karena masih positif hasilnya. Karena masih positif, saya beranggapan kalau ya udah saya tinggal di kamar ini aja lagi gitu, nggak apa-apa deh karena saya sudah mulai terbiasa dengan gangguan-gangguannya, paling sosok penampakan tapi nggak mengganggu gitu loh Bang. Nah pas di situ ternyata ada relawan masuk ke kamar saya, Kak ganti tower ya gitu. Iya, jadi saya harus pindah dari kamar itu. Menuju ke tower, kita sebut aja tower B, di mana di situ tuh kejadiannya lebih ekstrim. Beda lagi nih ya. Beda lagi. Saya diantar sama relawan seperti biasa. Karena menurut saya kamar di situ itu paling tidak ada kekurangannya. Jadi saya menggunakan kamar pojok itu yang dimana letaknya atau layoutnya tuh beda sama kamar saya sebelumnya. Jadi ada jadi posisinya ada mini living room. Di situ ada tabung oksigen 2. Pakai troli single, jadi satu troli satu tabung oksigen. Itu posisinya tuh di samping pintu tabung oksigennya. Nah, karena jujur aja waktu itu tuh saya karena gagal pulang, saya kan nangis Mas. Saya nangis, saya pindahan ke kamar baru itu sore. Habis nangis kan biasanya orang ngantuk ya. Saya ketiduran di kamar yang double bed. Jadi ada 2 kamar yang double bed sama kamar yang single bed. Nah, saya tiduran di kamar yang double bed ini di pinggir
di pinggir ini dinding. Pas maghrib saya bangun, itu kasur yang di sebelah saya nggak nyentuh secuil pun. Pas saya masuk dari situ, kayak ada bekas dudukannya. Kayak ada bekas dudukan gini kan, kelihatan kan ya? Iya. Apalagi kan spraynya warna putih tuh. Siapa yang masuk nih gitu. Akhirnya karena saya merasa udah nggak beres, saya pindahlah ke kamar yang single bed. Walaupun kecil, tapi saya merasa aman di situ karena saya bisa ngelihat segala sisi ruangan. Di kamar single bed itu, saya menjalani karantina seperti biasa. Karena posisi udah maghrib ya, kan saya disuruh ngambil makanan ke poli sama ini suster yang standby di grup. Saya buka pintu kamar saya, di depan kamar saya itu ada kamar mas. Ada kamar yang pintunya ngebuka sedikit. Saya ngelihat ada ibu-ibu kayak habis sholat maghrib gitu loh, ngadep ke pintu, lagi wiritan gini, qomat kamit. Iya. Lagi qomat kamit. Mukena ya? Iya betul, pakai mukena. Mukenanya warna putih. Terus karena saya nggak curiga apapun ya, saya tegur ibu itu, ngambil makan bu gitu. Ibu itu cuma sambil qomat kamit, tapi senyum tipis gitu loh. Akhirnya saya bertolak ke poli untuk mengambil makanan dan obat. Saya baru inget, kiblat kan ngadepnya nggak ke pintu. Kiblat itu kan ngadepnya ibarat kata ibu itu kenapa sholat ngadepnya ke pintu, sedangkan kiblat itu ngadepnya nggak ke situ. Saya baru inget balik dari poli, saya lihat ke kamar itu karena masih kebuka sedikit, kamar itu kosong. Astaga. Sumpah sih itu dibilang pengenalan juga sebenarnya pengenalan yang baik ya, karena saya bersyukur tidak dijumpai oleh sosok-sosok yang menyeramkan gitu. Kalaupun mungkin dia sosok jin, ya seenggaknya menampakkan diri dengan baik gitu. Muka ibu ini masih ingat? Adem banget mas Adem mukanya. Kayak ibu-ibu, ya ibu-ibu pada umumnya lah. Tapi nggak ada yang aneh, nggak pucat, nggak apa, nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Kayak manusia layaknya. Nggak ada yang aneh. Dan saya berpikir kalau misalnya itu pasien yang sholat di ruangan itu mungkin ya, nggak mungkin dong. Karena mereka udah punya ruangan masing-masing. Iya, ngapain sholatnya di ruangan lain, iseng banget. Betul. Dan ternyata emang bener ruangan itu kosong. Kosong. Dan plafonnya, mohon maaf ya, maksudnya kayak ada bocor dari AC gitu. Jadi mungkin nggak kepake lah kamar itu gitu. Oh, dikosongin emang. Dikosongin, betul. Udah gitu, saya masuk, saya makan tuh. Sambil mikir, itu tadi siapa yang saya lihat gitu. Nah, itu posisi di maghrib. Kan setiap habis isya kan suami setiap hari ke Wisma kan buat nengokin saya. Saya ke pos seperti biasa, bawa HT. Kemudian ya saya sambil inilah, maksudnya ya Allah semoga nggak ada kejadian lagi gitu. Pas saya komunikasi sama suami, ya sejam 2 jam lah di bawah. Mau naik ke atas lagi nih, jam 10. Saya buka pintu, itu pintu tuh nggak bisa dibuka mas. Kayak ada yang ngeganjel di belakang, grek gitu. Ini kenapa pintunya yang, tapi pas dibuka grek, itu tabung oksigen yang tadi di pojokan ruangan ngalingin pintu. Oke. Satu tabung oksigen tuh ngalingin pintu. Jadi saya nggak bisa ngebuka pintu itu. Kalau logikanya gini, kalau itu ada orang iseng, nggak mungkin dong. Itu tuh kayak diakalin dari dalam gitu loh. Iya, nggak mungkin dia gini ya. Masuk terus ngalingin pintu pakai. Nggak bisa. Tangannya nggak nyampe. Nggak nyampe. Ngomong itu harus dari dalam. Betul. Digeser. Tutup dulu pintunya, baru dari dalam digeser. Ya. Masuk akal kan? Masuk akal. Itu dia ngegeser. Iya, seolah-olah saya nggak boleh masuk ke kamar itu. Kayak dihalangin gitu. Nah, saya telepon tuh nurse-nya. Saya suruh ke ruangan saya kan. Saya minta tolong
supaya dibawa aja itu tabung oksigennya karena saya iseng gitu. Ya saya nggak bilang itu mengganggu ya, cuma ya daripada di sini mending dibalikin ke tempat penyimpanan yang semestinya gitu. Akhirnya dibawa sama perawatnya keluar dari ruangan saya. Seperti biasa di Wisma Atlet itu kan pintu yang menuju dapur itu pintu kaca kayak kamar saya sebelumnya. Saya otomatis kan butuh gorden untuk nutupin kan. Saya tarik tuh selimut dari kamar yang double bed buat nutupin pintu itu. Saya tutuplah kamarnya. Saya masuk ke kamar, saya sholat isya. Habis sholat isya, itu pintu kamar yang double bed kayak digedor dari dalam. Iya. Itu saya nggak tahu gedoran dari apa atau dari siapa gitu, karena itu kamar kosong. Sekali aja apa berkali-kali gitu? Digedor, duk gitu doang. Di situ saya bilang, saya masih pakai mukena kan. Saya di kamar saya bilang, maaf ya saya ambil selimutnya, tadi nggak izin gitu. Itu posisinya di selimut yang saya tarik itu, di kasur yang tadi ada bekas dudukan. Saya ambil dari kasur yang itu. Oh. Ya di situ saya minta maaf ya dalam hati gitu, maksudnya maaf ya kalau saya nggak izin narik selimutnya gitu. Tolong jangan diganggu. Oh iya, ada ini Mas, ada hari peringatan HUT ya, HUT Wisma Atlet gitu. Nah, waktu itu kan ada pertunjukan angklung. Jadi setiap lantai itu ada yang mau main angklung gak nih gitu. Nanti latihan ya gitu. Di situ kan ada lagu Heal the World ya dari Michael Jackson. Nah, pas lagi gladi itu saya posisinya mau ke poli karena saya nggak ikut main angklung. Saya mau ke poli, terus saya ngelihat ada nakes yang di dalam lagi nulis-nulis apa gitu. Terus Mbak nggak main gitu, nggak main angklung? Enggak Kak, saya standby gitu. Oh ya udah, saya ambil ya gitu. Saya posisinya tuh lihat angklung di atas galon di depan poli. Terus aku tegur mbaknya, Mbak ini angklung siapa gitu? Punya orang apa bukan gitu? Nggak tahu Kak. Di situ ya udah Kak, biarin aja, nanti kalau misalnya ada yang punya nanti pasti diambil kok gitu. Oh ya udah. Aku ngambil air kan di situ karena air ada di poli sama di ujung koridor. Nah, di situ saya ada tumbler gede. Saya ini kan tuangin air dari galon dispenser itu ke tumbler. Saya pulang ke kamar saya. Pas saya buka nih kamar yang tadi digedor, yang semalam itu digedor, saya buka, itu ada angklung. Anjir. Posisinya ini kan bantal, kayak di selipan bantal gini loh, kayak ada yang nyembunyiin angklung. Dan itu saya nggak tahu angklung siapa. Itu pas itu lagi mainin lagunya Michael Jackson Heal the World di bawah. Wah parah sih. Nah, saya coba cermati kan, itu angklung apa bukan gitu kan? Nggak mungkin kan, spray putih itu kan kalau ada benda di situ kan kelihatan banget ya. Itu ada di selipan bantal. Tapi orang di sana, pasien di sana itu kalau untuk masuk ke kamar-kamar pasien lain itu agak sungkan ya, agak Betul. Gak enak ya. Iya, mungkin ya. Nggak sembarangan juga ya. Iya, kan kita kan juga sama-sama jaga privasi ya. Oke. Gitu. Walaupun nggak ada kunci, bener-bener nggak mau masuk. Iya, aman sih kalau menurut saya itu, keamanannya juga lumayan oke gitu. Kan di situ kan juga ya banyak isu yang beredar, cuma menurut saya sih nggak segitunya lah. Oke, Layak banget lah kalau selayaknya rumah sakit aja kan ya. Itu rumah sakit gimana? justru lebih enak di situ. Selesai kejadian angklung itu di suatu sore sekitar jam 5 itu saya karena nggak mau mengulangi kejadian yang sudah-sudah gitu ya, nggak pernah olahraga atau nggak pernah tidur cukup, saya cobalah jogging, katakanlah lantai 16
Di situ ada balkon yang cukup gede. Di masing-masing gedung itu ada. Jadi itu balkon tuh saling berhadapan antara gedung satu dan gedung lainnya. Nah, jam 5 itu kan udah menjelang maghrib ya. Saya udah mau selesai lari tuh. Sekitar jam 5:30 lah selesai lari. Saya coba duduk di kayak taman, tapi nggak ada tumbuhannya ya. Kayak mungkin dibangunnya nantinya untuk taman gitu ya. Tapi belum ada bunga-bunganya segala macam. Saya duduk di situ. Saya ngadep ke balkon eks kamar saya. Kan towernya kan sering berhadap-hadapan. Saya lihat di situ ada segerombolan laki-laki yang sedang masih jogging, yang masih lari-lari kecil gitu kan. Nah, tapi ada yang aneh. Mereka tuh kok kayak diikutin sama sosok yang ber-APD. Nah, saya nggak tahu itu apa, karena kan balkon itu kan cuma setengah badan kelihatannya. Tapi yang namanya APD kan warnanya putih. Itu ada kuncungannya. Itu satu orang satu yang ngikutin, Mas. Jadi diikutin bener-bener. Yang lainnya juga satu-satu. Saya kayak yang melamun lah, kayak yang termenung di situ gitu, ngeliatin ke seberang balkon. Itu apa gitu? Kok kayak ada yang ngikutin? Nah, yang namanya tower kalau menjelang malam itu pasti lampu tuh nyala semuanya kan, jep, sekejap gitu kan. Pas lampu malam itu dinyalain, saya tuh baru sadar kalau saya tuh duduk sendirian di balkon itu. Semua orang yang tadi lari-lari di belakang saya tuh udah nggak ada, udah membubarkan diri, dan saya nggak sadar. Saya tuh dengernya riuh aja, banyak orang aja, karena saya fokus ke tower seberang itu kan. Pas saya nengok, udah nggak ada orang gitu. Nah, otomatis kan saya nengok lagi ke tower yang seberang. Sosok yang putih yang tadi ngikutin udah nggak ada semuanya. Jadi tinggal manusianya aja nih. Ibarat kata, kalau dia memang relawan ber-APD atau orang ber-APD gitu ya, adalah dalam sekejap mata itu ciri-ciri membubarkan diri gitulah. Atau jalan kemana kan kelihatan. Iya benar. Itu tuh sekejap mata hilang. Jadi saya nengok ke belakang, udah sepi. Saya nengok ke belakang, udah nggak ada. Nah, di malam berikutnya, itu kan saya tadi cerita mengenai selimut yang saya ambil dari kamar sebelah. Malam itu sekitar jam 11, saya mendusin mau ke toilet. Pas mau ke toilet, kan dari kamar saya ke toilet itu harus ngelewatin pintu dapur yang ada selimutnya tadi kan. Nah, tau nggak Mas, kalau misalnya kita kan punya ekor mata nih, kalau misalnya kita lewat nyampingin gitu ya, pasti kita ngerasa kan kalau ada yang gerak gitu kan. Iya benar. Nah, di situ tuh selimutnya kayak bergerak terus membentuk muka gitu loh. Kayak ada muka yang timbul di balik selimut itu. Jadi seolah-olah itu pintu dapur itu kayak plong, gak ada kacanya gitu aja. Terus Mbak langsung nengok gitu apa gimana, Mbak? Aku nengok, dia udah hilang dalam sekejap aja gitu. Saya buru-buru dari kamar mandi. Udahlah, saya langsung masuk ke kamar lagi kan. Di malam yang sama, itu kan tadi jam 11. Di malam yang sama, kehabisan air minum. Otomatis saya harus ngambil air nih ke depan. Depan mana? Ke ruang tamu. Bukan, kalau di kita itu ada selasar apa koridor ya, kita inilah tengah-tengah koridor itu. Jadi saya harus keluar kamar menuju ke area pengambilan air kan. Di situ ada dispenser 2. Dispenser yang tinggi galon atas. 2 berdampingan gini. Nah, malam itu saya ambillah, nampung kan tuh air dispenser ke tumbler saya. Glek 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 glek. Mas tau nggak? Galon itu kan kalau kita habis ngambil air kan timbul bunyi blubuk blubuk. Iya benar. Nah, umumnya 2-3 kali kan. Blubuk 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 gitu.
Tapi itu galon blubuk-blubuk dua-duanya. Dan bunyi blubuk-blubuknya pas saya ninggalin galon itu lama banget. Jadi kayak masih ada yang ngambil air di situ. Iya, kok aneh ya. Biasanya kan blubuk-blubuk cuma 2-3 kali gitu. Nah, saya ngadep ke pintu kamar saya kan. Di ekor mata saya itu kayak ada asap. Saya nengok nggak ya gitu. Saya lumayan lama nih megangin pintu gitu kan. Masuk nggak ya? Masuk apa nengok ya gitu. Karena udah semakin solid, saya coba nengok kan ke tengah koridor itu. Itu ada kuntilanak duduk di atas galon. Kakinya itu nendang-nendang galon gitu loh. Oh, bunyinya dari situ. Blubuk, blubuk, blubuk. Astaga. Di situ saya lari, saya teleponin nakesnya tengah malam, suruh temenin saya. Cuma saya ujung-ujungnya disuruh tidur di poli karena mungkin ya yang lebih aman gitu lah. Langsung tidur di poli tuh? Iya, karena di poli kan ada satu kamar lah yang sebenarnya sih ya untuk yang membutuhkan aja gitu. Oh, itu suara duduk itu kakinya. Iya. Anjir. Dan saya ingat-ingat itu Mbak Kun itu kuntilanak yang sama. Yang mengganggu saya di tower sebelumnya. Yang lari balet itu? Ya. Oh. Yang ngajak ngobrol mas-mas difabel itu. Jadi duk itu kaki duk. Iya. Nendang-nendang galon gitu. Kira kayak ada yang ngambil air, ngikut ngambil air, ekspektasi saya tuh. Aus sekali. Iya. Ternyata enggak ya. Enggak. Suara itu dari situ. Iya. Nah, setelah saya telisik, ini kenapa ya saya diganggu terus gitu. Di poli itu saya dimimpiin, Mas. Jadi saya direp-rep. Saya direp-rep. Kan kalau namanya orang direp-rep itu kan nggak bisa gerak ya. Nggak bisa gerak. Terus di situ tuh ada yang bilang, balikin rambut saya. Oh wow. Ya rambut yang dikumpulin Mbak waktu pertama kali ke situ ya? Iya, ada suara balikin rambut saya, gitu. Itu menggema banget di kuping saya. Ngomongnya cuma sekali, cuma jelas banget. Dari situlah, pas hari, itu kan posisi hari saya udah mau pulang tuh. Karena PCR kedua tinggal nunggu hasil kan. Dari situ, terpaksa rambut saya yang tadinya saya mau kumpulin, saya mau bawa pulang gitu. Saya buang. Saya keluarin dari tisu, saya buang di salah satu pot bunga yang ada di situ. Oh, enggak ngebalikin ke kamar yang tadi awal? Enggak. Karena saya yang nggak punya wewenang juga buat masuk ke kamar lain gitu kan. Takutnya udah ada yang nempatin atau gimana. Nah, usut punya usut, mungkin itu penyebab saya diganggu dari awal sampai akhir. Ternyata rambut Mbak nyampur sama rambutnya dia. Nyampur sama rambut yang saya temuin di sela-sela lemari cermin itu. Oke Mbak, berarti setelah kejadian Mbak buang rambut di pot itu, setelah itu beberapa hari kemudian Mbak pulang. Akhirnya berhasil pulang ya? Oh iya, pulang. Karena udah negatif. Betul. Dan setelah di rumah ada nggak kayak masih ada kejadian-kejadian yang mengikut nih dari Wisma Atlet tersebut? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada sih. Kan beberapa kali nih Mbak bilang kayak Mbak berapa kali ngobongin nakes di sana, kayak yang pas masalah tabung oksigen, terus yang ngeliat kuntilanak di galon. Mereka nanya nggak sih, ada apa Mbak? Terus Mbak cerita nggak sih ke mereka? Kalau Mbak habis ngeliat gitu, apa Mbak keep sendiri aja gitu, nggak cerita ke mereka, nggak cerita ke nakes? Enggak, saya keep sendiri aja. Keep sendiri aja? Iya. Dan nakes-nakes di sana juga kayaknya nggak pernah ngalamin apa-apa ya, kejadian apa-apa. Kalau cerita itu saya nggak tahu. Mungkin lebih ke personal masing-masing kali ya. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Mbak Anita ya tentang kejadian horor yang dia alamin di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, terutama yang pernah juga nih ya jadi pasien di Wisma Atlet itu boleh juga nih berbagi pengalamannya di kolom komentar atau kirim ceritanya ke link yang ada di deskripsi ya Mbak ya. Karena kan
banyak juga ya waktu itu ya pasien di Wisma Atlet itu yang apalagi waktu COVID lagi rame-rame itu banyak yang jadi pasien di sana. Kelly bisa berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya masing-masing nih. Dan ya yang terakhir gue juga mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Mbak Anita ya Mbak ya. Sama-sama. Udah cerita di sini, cerita pengalaman yang epic ini yang nggak semua orang ngalamin, dan yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Mbak Anita ini. Caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio Instagram itu, atau bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Betul. Ya, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Mbak Anita juga izin pamit. Bye-bye.